fakta bahwa di Indonesia hari ini stunting itu, pengkerdilan manusia karena nutrisi kurang, prevalensinya 24-25%. Artinya setiap 4 kelahiran ada 1 anak yang kekurangan gizi. Jangan terlalu lama juga jadi. Nah, terima kasih Bang Rocky, selamat datang. Salam akal sehat. Beberapa waktu lalu kita telah melihat dalam masa berbagai kekisruhan politik yang menimbulkan perpecahan, disintegrasi. Kemudian pemerintah dalam rangka ingin merawat persatuan, merawat kembali persatuan, nasionalisme, serta demokrasi itu sendiri, pemerintah menggemakan jargon revolusi mental. Di sisi lain, Bang Rocky menggemakan jargon revolusi akal. Menurut saya itu revolusi yang kurang berstamina, menurut saya. Karena kita melihat berbagai tokoh revolusioner dari abad ke-12 yang tadi Pak Rocky Gerung bilang abad ke-15 ya kalau biasa. Kalau saya tinjau 300 tahun sebelumnya, bahkan 300 tahun sebelumnya. Sejarah perjuangan konstitusi yang digaungkan dalam suatu piagam Magna Carta dan Bill of Rights yang justru ironinya dilakukan oleh institusi iman, gereja. Kemudian balik lagi ke masa berikutnya di awal abad 19 yang dikenal dengan seorang tokoh revolusioner dari India yang dikenal dengan Mahatma Gandhi menggemakan revolusi spiritual dengan falsafah pergerakan ahimsa. Seperti itu. Nah, kemudian kita melihat substansi daripada revolusi spiritual yang digemakan dalam rangka, sebenarnya esensinya sama sih. Mau monarki ke siklus apa yang disebutkan oleh tokoh Yunani, filsuf Yunani abad ke-1 Masehi, siklus polybus kalau tidak salah, dia menjelaskan bahwa kekuasaan itu senantiasa berputar di antara 6 fase. Tirani, monarki, bentuk pengurusannya tirani, aristokrasi, bentuk pengurusannya oligarki, demokrasi, bentuk pengurusannya oklorasi. Saya melihat ketika pemerintah diwarnai dengan kedunguan, maka bukan lagi demokrasi yang menjadi ciri dalam pemerintah dan menyelenggarakan pemerintahan negara, tapi oklorasi. Kita berada dalam fase oklorasi. Bukan lagi demokrasi atau bahkan bukan oligarki, Pak. Jadi kita perlu semacam stimulus untuk memberikan suatu lompatan, baik mungkin lompatan regresif atau lompatan progresif. Pertanyaannya sudah. Jadi kalau seperti tokoh revolusioner, pertanyaan saya, kalau tokoh revolusioner menggemakan revolusi mereka dengan revolusi spiritual, dengan falsafah ahimsa misalnya seperti Mahatma Gandhi, kira-kira Bang Rocky menggemakan revolusi akal dengan falsafah pergerakan apa gitu. Ada banyak serangkaian falsafah pergerakan yang saya tahu, seperti sindikalisme mutualisme, sindikalisme gradualis, dan berbagai falsafah pergerakan. Kira-kira menurut Bang Rocky punya falsafah apa untuk memotori sebagai energi, sebagai embrio untuk melahirkan revolusi baru bagi keadilan sosial yang merupakan esensi dari demokrasi itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 5 pertanyaan yang diajukan kepada Bung Rocky dan Bang Sakti. Masing-masing saya tadi catat ada 2 penanya juga menanyakan terkait perihal yang mungkin mendekati pembahasan dari argumen Bang Sakti, kemudian juga dari 3 penanya dan terakhir menanyakan terkait spesifiknya untuk Bung Rocky menjawab. Kemudian dari penanya terakhir saya rasa untuk mungkin bisa disanggah oleh Bung Rocky mengenai terkait revolusi akal yang Bung Rocky galang untuk bagaimana partisipasi publik dan demokrasi kita terwujud. Kemana Bung Rocky? Saya persilahkan untuk menyanggah terkait pertanyaan-pertanyaan. Oke, terima kasih. Ya, mulai dari belakang itu ya soal ada modeling tentang revolution. Tetapi kita masuk sekarang di dalam satu era, satu plethora yang menyebabkan kita justru harus mengabaikan
fase-fase yang kita sebut sebagai staging in revolution, tahapan di dalam revolusi. Kalau kita pergi misalnya pada ide Marxisme, lalu selalu kita gagal untuk memproyeksi apakah bangsa Indonesia mampu untuk mengikuti jalan pikiran Marxisme yang disebut social revolution itu. Buruh tadi dieksploitasi oleh sistem kapitalis kota. Di Jakarta misalnya pusat-pusat buruh itu ada di Tangerang, Bekasi itu. Harusnya secara teoretik dia udah matang untuk melakukan social movement. Buruh ini. Karena dia udah dieksploitasi itu. Dieksploitasi lagi oleh Omnibus Law. Kan prinsip sekaligus jawab Omnibus Law tadi. Kan yang diterangkan pemerintah, akhirnya pemerintah ngaku bahwa Omnibus Law itu dibuat untuk memberi kepastian bagi investor asing. Jadi bukan untuk melindungi buruh, untuk memberi kepastian. Tapi tetap investor nggak masuk. Jadi buat apa itu dipakai? Saya kasih keterangannya. Bulan Januari lalu ada seminar di Davos. Davos itu kota bersalju di Swiss yang setiap tahun bertemu di situ pemimpin kapitalis terbaik di dunia atau terbesar di dunia, mulai dari Elon Musk, macam-macam itu, bertemu dengan G7 Plus, pemimpin-pemimpin dunia maju, G7 itu dunia maju, tanpa beberapa undangan. Mereka biasanya mengevaluasi sistem perekonomian dan sistem kapitalisme, lalu merumuskan bagaimana cara menyelamatkan kapitalisme itu. Sekarang baru pertama kali di awal tahun mereka menemukan bahwa kapitalisme is dying. Karena akumulasi terus menerus akibatnya lingkungan rusak. Jadi batas eksploitasi itu sudah melampaui yang disebut dulu sebagai lock and proviso. Yang diucapkan oleh John Locke bahwa Anda boleh eksploitasi, tapi Anda harus meninggalkan sejumlah materi untuk dieksploitasi dengan cara yang sama oleh orang yang akan datang. Itu nggak terjadi tuh. Karena ada problem yang kita sebut lingkungan. Justru bagian ini yang nggak ada di Omnibus Law. Omnibus Law itu memungkinkan misalnya IKN itu dikuasai 190 tahun. Bebas pajak, dikasih proteksi itu. Jadi apa yang menyebabkan proposal investor asing nggak masuk ke Indonesia? Yang bahkan Pak Jokowi udah jadi semacam SPG atau SPB, Sales Promotion Boy, nawarin kemana-mana tuh nggak ada yang masuk. Bayangkan misalnya tuh, karena problem tadi, satu ketidakpastian hukum. Elon Musk akhirnya berbohong pada Jokowi, dia bikin pabriknya di Malaysia, yang cuma setengah jam naik pesawat dari Medan tuh. Kenapa dia nggak ke Indonesia tuh? Ditampar kita di situ. Karena dianggap Malaysia memberi kepastian hukum. Di Indonesia nggak ada kepastian hukum. Undang-undang Omnibus Law yang udah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, toh masih dibuatkan aturan-aturan detail ke bawah itu untuk memungkinkan penambahan kapasitas produksi bagi perusahaan-perusahaan yang sedang mengolah ekstraktif industri. Di Aceh setiap minggu ada izin baru tuh yang bertentangan dengan lingkungan. Omnibus Law itu tidak menjadikan AMDAL sebagai persyaratan utama untuk eksploitasi ekstraktif industri. AMDAL yang adalah hak masyarakat adat dipindahkan sebagai hak negara. Negara akan bilang oke silakan AMDAL. Sama dengan IKN kan akhirnya tuh. Tanpa AMDAL, Presiden Jokowi putuskan kita pindah IKN. Terus Presiden Jokowi bilang oke, kita akan pindah, maka silahkan universitas lakukan AMDAL. Lo udah diputuskan, apa yang bikin AMDAL lagi? Udah diputuskan secara politik. Kan mestinya AMDAL dulu sebagai kegiatan pertama dari hukum lingkungan. AMDAL itu adalah prasyarat, bukan setelah diputuskan baru ada AMDAL. Nah bagian ini yang sampai kira-kira 2 hari lalu Amerika masih kasih provokasi, itu IKN buat apa sih? Satu kalimat dari Amerika
Presiden Joe Biden bilang, buat apa IKN? Seluruh dunia akan menganggap IKN itu nggak layak untuk dijadikan lahan investasi. Berhenti kan? Hanya satu kalimat dari Presiden Joe Biden. Karena itu nggak ada yang masuk lagi sekarang. Apa yang terjadi? Bisa kalau kita utang lebih banyak lagi tuh dengan jaminan BUMN kita. Bisa nggak? Bisa, separuh dari BUMN kita dijual, bisa kok bikin IKN. Tapi menjual BUMN artinya menjual negara. Kita nggak boleh ambil konsekuensi itu. Jadi dasarnya tadi adalah kalau kita balik pada undang-undang Omnibus tadi, itu undang-undang yang hanya dimaksudkan untuk menjamin daya hidup oligarki. Itu yang kemudian buruh tentang. Saya ikut pidato kemarin di dalam penentangan itu. Itu poin pertama. Sekarang soal buruh tadi. Buruh hanya menuntut perbaikan upah, bukan perbaikan sistem ekonomi. Buat sementara itu. Yang dalam teori revolusi dia hanya menuntut bagian yang disebut unionism, bukan laborism. Itu upah. Padahal yang kita mesti bongkar adalah sistem eksploitasi sumber daya oleh kapitalis. Nah itu yang kemarin diputuskan di Davos. Bahwa investor, global financial player, hanya akan masuk ke negeri di mana ada kesehatan hukum dan kesehatan lingkungan. Nggak dibuka di Indonesia tuh, karena takut kalau itu dibuka tuh. Itu akan terjadi. Jadi udah pasti ekonomi kita akan macet. Kalau orang bilang akan nggak bakal, karena nggak ada yang mau masuk ke Indonesia. Yang kedua, Bahlil yang tidak pernah ada di Papua mengatakan ada 1.200 triliun yang akan masuk ke Indonesia. Lalu Pak Jokowi senang itu. Sekarang mana 1.200 triliun itu? Dia bilang sudah masuk. Kalau sudah masuk berarti ada pertumbuhan ekonomi, ada lapangan kerja. Kalau sudah masuk. Pada saat yang sama BPS bilang, selama tahun 2022 ada 1 juta pengangguran baru di Indonesia tuh. Lo ada masuk investasi kok ada pengangguran, di mana logikanya tuh? Ini presiden dibohongi oleh data. Jelas itu yang terjadi. Sekarang pertanyaan lebih penting adalah, kalau buruh mau bergerak di dalam teori Marxisme, revolusi sosial, buruh yang dieksploitasi oleh kapitalisme, dia akan mengalami alienasi dengan alat produksinya. Tuh. Dianggap alat produksi itu menjajah dia. Tuh. Maka akan ada perubahan kualitatif di dalam pikiran buruh untuk menghasilkan perubahan secara kualitatif, secara total. Tapi ada masalah di Indonesia. Buruh yang habis dieksploitasi di Jakarta, dia pulang ke daerah, nanti lebaran dia pulang ke daerah, dia bawa hadiah ke daerah. Bawa motor listrik ke daerah. Dia jadi kapitalis kecil di daerah, kendati dia baru habis dieksploitasi di Tangerang. Ini yang di dalam ilmu antropologi disebut apa namanya? Pergerakan sirkuler. Jadi mestinya dia dieksploitasi, dia marah, dia berontak di Jakarta. Tetapi kemarahan itu dia tunda sehingga dia jadi feodal, jadi kapitalis di desa, dipuji-puji di desa. Dia lupa untuk berjuang. Culture matters. Hal yang nggak pernah dideteksi oleh Karl Marx waktu itu. Bahwa ada tradisi mudik lebaran yang membatalkan ide revolusi. Di daerah dia dapat semacam, oke, udah bertahanlah, nanti itu ada pahala di surga tuh. Jadi itu problem kita secara teoritis tadi saya terangkan itu. Yang terakhir, soal keadilan yang basisnya adalah rahim perempuan tadi. Yang pertama kali merasakan ketidakadilan kalau terjadi eksploitasi tadi, sumber daya alam, daya beli turun. Yang pertama kali merasakan ketidakadilan adalah bagian yang paling dasar dari piramida sosial kita. Namanya kaum proletar. Tetapi di dalam kaum proletar itu ada lapisan yang lebih proletariat lagi, yaitu kaum perempuan. Jadi perempuan adalah proletarnya proletariat. Itu yang terjadi. Karena dia nggak bisa lagi mengatur uang jajan buat anaknya
Karena daya beli berkurang. Pendapatan suaminya tidak mencukupi itu. Jadi kesulitan ekonomi membebani pertama-tama adalah rahim perempuan. Dan itu yang kita bisa tunjukkan dengan fakta. Bahwa di Indonesia hari ini, stunting itu, pengkerdilan manusia karena nutrisi kurang, prevalensinya 24-25%. Artinya, setiap 4 kelahiran ada 1 anak yang kekurangan gizi. Mengalami stunting. Anak yang kekurangan gizi tidak mungkin diandalkan jadi bonus demografi untuk bersaing dengan anak Singapura, anak Filipina, anak Vietnam. Dalam usia formative years-nya, usia pembentukan otak, anak yang lahir kekurangan gizi, otaknya akan nyusut 25%. Dan itu yang menerangkan kenapa IQ Indonesia selama kepemimpinan Pak Jokowi tinggal 70. Dekat-dekat simpanse. Anda Google, datanya bukan dari saya, itu data dunia bilang begitu. Singapura di atas 100, Vietnam 100 sekian. Kita segitu tinggal. Jadi memang ada kebijakan yang gagal untuk memelihara perintah konstitusi cerdaskan kehidupan bangsa. Melalui apa? Beri mereka nutrisi, beri mereka daging, beri mereka protein. Pelihara kesehatan kehamilan ibu. Itu semua trade off-nya tidak terjadi karena hak ibu untuk memperoleh kacang hijau demi bayinya, hak ibu untuk memperoleh vitamin berubah menjadi materi aspal untuk membangun jalan tol. Trade off-nya begitu. Kandungan ibu, rahim dia, kekurangan nutrisi, akibatnya kekurangan jalan pikiran anaknya. Kita kelebihan jalan tol, tapi kekurangan jalan pikiran. Itu soalnya kita memilih mana sebetulnya arah bangsa ini. Rahim perempuan itu pertama-tama adalah tempat mendistribusikan keadilan. Kalau seorang perempuan hamil, dia langsung membagi nutrisinya antara dia dan bayinya. Dia membagi kecemasannya antara dia dan bayinya tuh. Bayinya tahu kecemasan ibunya. Jadi jangan ajari perempuan tentang teori keadilan. Mereka paham karena secara otentik alam memberi mereka kemampuan untuk mendistribusikan keadilan. Jadi sekali lagi saya terangkan itu semata-mata dengan sudut pandang akademis. Bayangkan tadi, anak itu lahir dengan otak yang menyusut, berarti dia nggak bisa jadi andalan 2024 Indonesia emas. Udah pasti kalah dengan tetangga kita. Yang kedua, ini menurut Sri Mulyani, setiap anak yang lahir hari ini sudah dibebani utang 30-40 juta. Karena utang negara kita sekarang mendekati 8 triliun, digabung dengan swasta 15 triliun. Itu beban untuk generasi berikut. Jadi bayangkan Pak Jokowi ngomong terus tentang bonus demografi. Bahwa akan ada lapisan anak muda kita di tahun 2045 yang akan memimpin Indonesia maju. Anak-anak yang kekurangan otak, kekurangan IQ hari ini. Dan harus membayar utang negara 40 juta per bayi itu. Bagaimana mungkin mau kompetisi di 2045? Ilusi itu yang saya mau terangkan. Gak mungkin itu terjadi. Jadi sekali lagi kritik akademis ini yang mesti kita pahami. Yang ketiga, yang terakhir. Minggu lalu satu bank di Amerika namanya Silicon Valley Bank yang membiayai startup itu, kegiatan ekonomi yang berbasis digital, bangkrut. Modal dia itu, kapitalisasinya itu 2-3 kali dari bank paling besar di Indonesia, Mandiri misalnya dan BNI digabung. Toh dia kolaps, bank paling tangguh di Amerika kolaps. Akibatnya dia dibekukan oleh pemerintah federal. Dibekukannya bank ini menyebabkan bank-bank lain yang terafiliasi dengan dia di Eropa juga